Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia. Saat ini ya Tuhan, kembali kami semua ada di hadapan Bapa. Kami ada di hadirat-Mu. Kami mau duduk diam menanti-nantikan Engkau di dalam hadirat-Mu ya Tuhan.
Dan kiranya Bapa berkenan berbicara bagi kami semua, menyampaikan isi hati Bapa lewat kebenaran firman yang akan kami dengar. Lalu Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, mengajarkan kepada kami apa yang Bapa kehendaki lewat firman yang kami dengar ini. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang sisa umur hidup kami. Hamba-Mu ini hanyalah alat yang mulia, yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Oleh sebab itu hamba mohon belas kasihan Bapa di sorga. Kiranya Bapa berkenan mengurapi hamba di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus Tuhan akan memberikan kepada hamba hikmat perkataan yang penuh dengan wibawa ilahi, supaya setiap perkataan yang hamba ucapkan adalah perkataan yang berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Lalu biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan boleh mengisi bejana hati kami, dan setiap hari kami belajar hidup seturut dengan firman-Mu. Kami tinggal di dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami saat ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya di dalam Kristus, ini adalah hidup yang memiliki pengharapan di mana pada akhirnya nanti di balik kematian kita bisa menerima keselamatan yang kekal di dalam Kristus. Tetapi tentu terus berulang kali saya harus katakan bahwa ketika kita berada di dalam Kristus, ada harga mahal yang harus kita bayar, ya. Jadi tidak hanya percaya kepada Kristus lalu kita tidak berbuat apa-apa lagi dan menunggu sampai kita berada di balik kematian lalu selamat. Tidak seperti itu, saudaraku. Karena ketika kita berada di dalam Kristus berarti firman Tuhan juga mengajarkan kita supaya kita harus tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ini artinya kita harus memiliki satu kehidupan yang benar-benar ditemukan di hadapan Allah. Itu berkenan. Tidak boleh tidak, saudaraku. Nah, saya mau katakan, kita tidak boleh masa bodoh dengan hal ini. Jangan berpikir bahwa karena kita sudah mengaku dengan mulut, kita percaya kepada Kristus, lalu kita pasti akan diselamatkan. Saudaraku, berulang kali saya katakan bahwa percaya itu memerlukan tindakan. Iman itu harus ada actionnya, ya, harus ada tindakannya. Jadi kalau kita hanya percaya tanpa melakukan apa-apa, iman kita adalah iman yang mati, saudaraku. Atau iman yang kosong. Saudara, kalau kita tahu bahwa ketika kita berada di dalam Kristus, kita harus tetap hidup mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, mari kita hidup sesuai dengan kebenaran firman itu. Kita tidak boleh masa bodoh, saudaraku. Jangan hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, kenapa saya katakan ini? Karena kalau kita masa bodoh dengan hidup ini, kita tidak mau berjuang mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kita hidup sama dengan orang-orang dunia atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, saya mau katakan dengan jujur, sebagai orang percaya kita harus berpikir dengan jernih bahwa tragisnya hidup itu bukan karena kita tidak memiliki apa-apa.
Tragisnya hidup itu bukan karena kita tidak memiliki kekayaan, kelimpahan, kemewahan hidup seperti orang lain, saudaraku. Bukan. Bagi orang percaya, tragisnya hidup itu adalah ketika suatu saat nanti kita menemukan kenyataan bahwa kita ditolak oleh Allah, kita tidak dikenal oleh Allah. Ini merupakan ketragisan yang sangat mengerikan. Mungkin saudara akan bertanya, apa iya kalau kita sudah mengaku percaya kepada Yesus, ketika berada di balik kematian nanti kita masih bisa ditolak oleh Allah? Jawabannya adalah, benar, kita masih bisa ditolak oleh Allah dan tidak dikenal oleh Allah sebagai anak-anak Allah yang sah di dalam kerajaannya. Sudah berulang kali kita membaca kebenaran firman Tuhan, Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Kalau kita melihat lagi dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lalu kalau kita baca terus ayat 22 dikatakan begini, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Saudara perhatikan, ayat 22 ini menunjuk kepada orang-orang yang selama di dunia ini sudah melayani Tuhan, ya, sudah bernubuat, mengusir setan. Mereka sudah melayani Tuhan, sudah melakukan mujizat, ya. Tetapi mari kita lihat apa yang dikatakan pada ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara perhatikan itu. Sekalipun kita mengaku diri sebagai orang Kristen, kita mengaku diri sebagai orang percaya, kita mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah Bapa di sorga, saat kita masih hidup di dunia ini, atau sekalipun kita sudah melayani pekerjaan Tuhan, kita sudah menjadi majelis gereja, ya, kita sudah menjadi worship leader, singer, kita sudah menjadi penatua di gereja, atau bahkan kita sudah menjadi pendeta dengan prestasi pelayanan yang sangat luar biasa, bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat. Saya mau katakan, semuanya itu tidak bisa menjadi jaminan bahwa kita akan diterima di dalam kerajaan surga dengan mudahnya. Ya, apapun keadaan kita, apakah itu kita majelis gereja, kita penatua, kita worship leader, singer, ya, bahkan pendeta sekalipun, itu tidak menjadi jaminan, saudaraku. Dan berulang kali saya katakan ini, yang menjadi jaminan itu hanya satu, seperti yang Tuhan Yesus katakan, orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Orang seperti itulah yang akan diterima di dalam kerajaan sorga. Jadi ketika kita hidup sebagai orang percaya saat ini, betapa kita harus hidup di dalam ketaatan penuh untuk melakukan semua yang merupakan perintah Allah, untuk melakukan semua yang merupakan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudara, keadaan ini pun sudah terjadi dari zaman dahulu kala. Bukan saja terjadi pada umat perjanjian baru, tetapi umat perjanjian lama pun hal ini sudah terjadi. Orang yang tidak hidup setia kepada Allah, tidak hidup sesuai dengan perintah Allah, sekalipun ia adalah seorang hamba Allah yang dipercayakan untuk melayani pekerjaannya, itu tidak menjamin, saudaraku, kalau hidupnya tidak benar di hadapan Allah, maka hidupnya tetap dipandang sebagai hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara, keadaan hidup kita yang ditemukan tidak berkenan di hadapan Allah, itu adalah keadaan yang sangat tragis.
Kalau kita membaca perjanjian lama, kita tahu benar siapa itu Saul, saudaraku. Tetapi Saul bisa melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan itu dipandang sebagai tindakan yang sangat bodoh. Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14, kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Apa akibatnya ketika Saul tidak menuruti perintah Allah? Ya, 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 13, kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Ayat 14, "Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Saudaraku, ini adalah ketragisan hidup. Dan kenyataannya kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan mengerti bahwa Saul pada akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ini tragis, saudaraku. Ini tragis sekali. Nah, orang percaya yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, hal itu pun dipandang sebagai kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sekalipun sudah memiliki prestasi pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan atau sebagai seorang pendeta atau sebagai seorang worship leader yang luar biasa, ya, singer, pemain musik, dan apapun bagian kita di dalam sebuah pelayanan gereja, itu tidak bisa menjamin kita akan dengan gampangnya bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kalau kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah Bapa, kita tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa, dapat dipastikan hidup kita tidak akan berkenan kepada Allah. Dan ini merupakan ketragisan hidup. Sebab pada akhirnya, saudaraku, kehidupan yang tidak berkenan itu akan membuat kita ditolak oleh Allah. Kita tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Tidak akan bisa. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, harusnya kita mengerti bahwa hidup sebagai orang percaya itu tidak gampang, saudaraku. Hidup sebagai orang percaya itu tidak hanya mengaku dengan mulut kalau kita sudah percaya kepada Kristus. Apalah artinya kita mengaku kita percaya kepada Kristus, tetapi kita tidak hidup sesuai dengan perintah Allah. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, beberapa ayat firman Tuhan itu, kalau kita membuka mata hati kita, lalu dengan jujur kita memikirkan itu, kita akan bisa merasakan bahwa betapa tragisnya kehidupan orang percaya yang pada akhirnya tidak diterima oleh Allah, atau yang pada akhirnya ditolak oleh Allah, saudaraku. Betapa tragisnya. Sebaliknya, betapa berbahagianya orang percaya yang mau hidup saat ini dalam segala keadaan hidupnya. Sekalipun ada di dalam penderitaan, ada di dalam masalah hidup yang berat, ya, ada di dalam persoalan-persoalan hidup yang harus dihadapi. Tetapi kalau tetap mau hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran Allah, apa yang menjadi perintah Allah itulah yang dilakukan, maka orang-orang seperti inilah yang akan menjadi orang yang paling berbahagia, karena ketika berada di balik kematian akan diterima oleh Allah di dalam kerajaannya sebagai anak-anak Allah yang sah. Saudaraku, itulah kenapa sekali lagi saya katakan, mulai saat ini jangan pernah kita mengukur kebahagiaan hidup itu karena apa yang kita punya, karena apa yang kita miliki, karena apa yang kita anggap itu membahagiakan, itu menyukakan hati kita, itu menyenangkan hati kita. Jangan pernah.
Ya, jangan pernah menaruh kebahagiaan hidup kita kepada semuanya itu. Tetapi kebahagiaan hidup orang percaya itu adalah ketika kita hidup dari hari lepas hari di dalam ketaatan penuh, sama seperti Kristus telah hidup, kita mau hidup seperti itu. Hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga dan tidak ada yang lain. Ingat saudaraku, sudah berulang kali saya katakan bahwa selama kita hidup di dunia ini, persoalan hidup itu tetap ada, masalah hidup itu tetap ada, tantangan hidup itu tetap ada. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang hidup tanpa persoalan. Siapapun dia, sekaya apapun dia, sehebat apapun dia, seterhormat apapun dia, tetap ada persoalan yang harus ia hadapi. Kenapa? Karena manusia pada umumnya selalu hidup mengikuti keinginan dirinya. Sudah kaya, ingin lebih kaya lagi. Sudah punya rumah satu, ingin punya rumah dua. Sudah punya mobil satu, ingin punya mobil dua. Dan banyak hal lagi yang selalu merangsang keinginan hati kita. Dan pada akhirnya kita lebih memilih untuk hidup mengikuti keinginan-keinginan diri yang tidak berkenan di hadapan Allah itu, saudaraku. Jika demikian cara hidup kita, maka kita tidak akan pernah hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, orang seperti Rasul Paulus pun memiliki perasaan yang gentar di hadapan Allah. Karena ia tidak mau begitu selesai menyampaikan Injil kepada orang lain, ia sendiri ditolak. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata begini, 1 Korintus pasal yang ke-9, 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27 dikatakan begini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Tadi saya sudah katakan, ingat baik, bukan karena prestasi pelayanan di gereja, bukan karena kita seorang penatua majelis gereja, atau kita ini seorang worship leader yang hebat, singer, pemain musik, atau pendeta sekalipun, lalu mendapat jaminan dengan gampangnya masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak. Rasul Paulus, orang yang memberikan segenap hidupnya hanya untuk melayani pekerjaan Tuhan dan tidak yang lain, bisa berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Perhatikan itu saudaraku, kita tidak boleh menutup mata terhadap kebenaran ini. Kita harus ngeh, kita harus siuman, kita harus sadar, ya. Tidak ada jaminan kita ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Sekalipun kita seringkali sudah bernubuat mengusir setan, ya, atau melakukan banyak mujizat, itu bukan jaminan saudaraku. Tetapi bagaimana kita mau melatih tubuh kita, ya, supaya setiap hari itu manusia batinia kita itu semakin dibaharui menjadi seperti yang Allah Bapa di surga kehendaki. Itulah yang berkenan kepada Allah, bukan yang lain saudaraku. Dan untuk melatih tubuh kita supaya bisa menguasainya seluruhnya, masih ada harga yang harus kita bayar, yaitu kita tidak boleh lagi mengikatkan diri kita dengan segala sesuatu yang merupakan kesenangan-kesenangan hidup dunia yang kita pandang itu membahagiakan, itu menyenangkan, itu menyukakan hati kita. Tidak boleh lagi kita terikat dengan semuanya itu. Rasul Paulus katakan, ya, Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-7, kalau kita baca, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Lalu ayat yang ke-8 dikatakan begini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus.
Jadi kalau sampai saat ini kita masih terikat dengan kesenangan-kesenangan hidup, apapun yang kita miliki kita pandang itu sebagai sesuatu yang menyenangkan, saudaraku, kita sedang menggiring kehidupan kita menuju kebinasaan. Paulus katakan, aku menganggap semuanya itu sampah. Harus dilepaskan semuanya itu, saudaraku. Tujuannya apa? Supaya tidak ada lagi yang mengikat hati dan pikiran kita, saudaraku. Tetapi hati dan pikiran kita itu hanya ditujukan kepada Tuhan dan kerajaannya. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, Filipi pasal yang ketiga ini, lalu kita lihat ayat yang ke-10. Dikatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Lalu ayat yang ke-11 dikatakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini tujuan utamanya. Jadi kita harus berani untuk melepaskan diri dari setiap ikatan dunia ini, supaya kehidupan kita tidak menjadi kehidupan yang tragis, tetapi kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kalau kita hidup takut akan Allah, sepatutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita arahkan hati di hadapan Bapa. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, memberkati kehidupan kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin.